Entah kenapa, begitu aku ngeliat episode 1 dari anime ini, aku ngerasa anime ini tuh bakal rame. Tapi ramenya itu bukan karena ceritanya bagus atau punya cerita yang unik banget. Melainkan karena anime ini tuh punya episode 1 atau hook yang cukup bisa dibilang menarik dan sangat mengundang. Dan kalaupun rame, pastinya anime ini kemungkinan besar ramenya karena TikTok. Jadi Baraya, sekarang kita akan bahas apa yang ada di anime ini dan kenapa anime ini bakal rame karena TikTok. Jadi hari ini aku mau membahas anime Tear Moon Empire. Tadi aku bilang anime ini bakal rame karena episode satunya. Tapi bisa jadi nanti anime ini bakal sepi di episode-episode selanjutnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya pada dasarnya hal ini bisa terjadi karena anime ini hooknya sangat-sangat mengundang. Dan anime ini bisa di-frame sebagai anime yang akan menjadi bahan pemuas balas dendam para wibu sekalian. Episode satunya diperlihatkan ada cewek yang dibawa sama penjaganya ke dalam penjara. Terus setelah itu diperlihatkan scene matanya dia kosong sambil menulis sesuatu. Iya, jadi kayak habis kelihatan kena genre main break kayaknya. Terus ada adegan dimana dia dipaksa untuk melakukan sesuatu sama penjaga. Dan setelah itu dari mulutnya keluar cairan yang cukup mencurigakan. Ya, sus banget lah. Gimana? Setelah dilihat-lihat mirip sama adegan anime Hentong kan? Ditambah lagi, ada satu adegan yang bikin anime ini jadi kelihatan lebih spicy. Dan adegan itu adalah hukum pancung. Aku ngeliat cuplikan animenya di TikTok. Dan entah kenapa, TikTok nge-framing ini anime jadi anime yang cukup sus gitu. Ya meskipun begitu, menurutku TikTok cukup berhasil gitu buat mancing orang-orang yang CBL untuk nonton anime ini. Ya, termasuk aku. Ya, yang enggak juga sih, aku udah nonton animenya. Tapi pas ngeliatin cuplikan potongan dari TikTok, aku jadi mikir kayak, what the hell? Kok bisa gini dah, perasaan nggak kayak gini animenya? Wibu di TikTok itu emang beda coy. Sekalinya ada yang waras ya waras banget. Sekalinya nggak waras ya nggak waras sejagat gitu. Terus emang kenapa bang suka-suka gue dong mau jadi wibu TikTok juga bukan urusan lu? Ya bener, aku juga sepakat. Aku bukan bapakmu juga yang bisa ngatur kau sesukanya. Ya kecuali kalau kau mau ngejadikan aku bapakmu. Tapi masalahnya kayak gini, orang-orang yang ngepost cuplikan anime di TikTok itu sebenarnya bisa bikin masalah suatu saat nanti. Ya bukan masalah yang serius-serius banget lah. Tapi paling masalahnya ada bocil pemain burung handal, terus jadinya dia berharap anime ini ada adegan hentainya, tapi pas ditonton ternyata nggak ada sama sekali gitu. Ya malahan ujung-ujungnya dia dapat cerita anime kerajaan yang tokoh utamanya itu cewek yang dideketin banyak cowok. Yang tadinya berharap anime agak plus-plus malah dapatnya reverse harem. Nontonin tuh cowok-cowok. Ya tapi tadi itu masalah yang bercanda doang lah, itu nggak serius-serius amat. Singkatnya ya, ini tuh nanti bakal jadi masalah ekspektasi gitu. Masalah ekspektasi yang nggak sesuai. Dan nanti takutnya kalian nggak beli baju kode redeem di bit.ly/tokocs. Enggak, itu juga bercanda tuh. Masalahnya gini nih, kau pernah nggak sih dapat cuplikan scene anime yang kelihatannya tuh kayak savage banget gitu loh. Dan kelihatannya kayak balas dendam banget. Tapi ternyata pas ditonton full, ternyata anime yang menye-menye gitu. Iya, kejadian seperti itu emang udah umum lah buat terjadi. Terutama kalau kau nonton animenya cuma setengah-setengah dan cuma berdasarkan klip atau cerita singkat doang. Emang sebenarnya cerita Tear Moon Empire tuh gimana bang? Ya ceritanya simple kok. Ceritanya itu ada seorang putri yang apatis gitu dengan kerajaannya. Sampai akhirnya dia membuat kerajaannya sendiri hancur. Dan akhirnya dia itu dieksekusi karena itu. Tapi ada keajaiban yang terjadi ketika dia dieksekusi. Dia terlempar kembali ke masa lalu ke versi dirinya yang masih kecil. Dan dia berusaha untuk memperbaiki kerajaannya supaya nggak dihukum pancung. Dan percaya sama aku, anime ini nggak ada unsur yang akan memuaskan rasa saknemu. Jadi ini salahmu gitu karena kau terpancing sama cuplikan anime di TikTok. Sebenarnya keresahanku itu ya cukup sederhana. Ya kenapa sih nggak nonton animenya di platform resminya aja gitu, yang udah full dan gak ngebajak. Itu kan lebih simple dan gak ribet ya. Nonton satu episode dulu aja apa susahnya sih? Kalau kau ngaku sibuk ya aku nggak tahu kau sibuknya di sebelah mana. Kau punya waktu berjam-jam untuk nge-scroll TikTok tapi malah nggak punya waktu untuk ngecek animenya atau minimal baca sinopsisnya. Minimal ya sebelum berekspektasi atau berharap adegan plus-plus setelah kau nonton anime di TikTok, ya pikir-pikir aja dulu gitu, dipikirin biar nggak salah ngira gitu. Minimal dikendaliin ekspektasinya dan dicari tahu sebenarnya itu anime tentang apa gitu. Kan kasihan gitu, udah nyiapkan tisu tapi malah nggak jadi. Tapi sebenarnya aku tuh cukup yakin kalau masih ada yang bakal nerusin buat nontonin anime ini. Dan nontonin anime ininya bukan karena hook dongo barusan, tapi karena emang mereka suka aja gitu dengan cerita yang kayak gini. Dan di sisi lain, aku tuh nggak bakal kaget kalau misalnya ada cerita atau ada omongan gitu di sosial media kalau anime ini jadi anime
anime sepi? Ya karena anime ini nggak sesuai sama ekspektasi. Jadinya agak miris aja gitu. Sebenarnya anime ini punya cerita yang bisa dibilang lumayan bisa diterima sama orang-orang, tapi ya karena nggak sesuai ekspektasi malah di drop. Yang miris di sini menurutku itu bukan pemain burung, tapi yang miris di sini tuh orang yang nonton anime secara singkat, terus habis itu langsung ngaku kalau mereka pernah nonton dan ngaku penonton anime handal, terus ngaku jadi reviewer anime dan paham tentang anime. Dan yang miris lagi adalah ini tuh membuktikan kalau retensi dari orang-orang kebanyakan tuh ya udah menurun. Kemampuan berpikir orang untuk menonton satu video sampai habis itu udah menurun retensinya. Ya sesingkat kayak ikan emas yang cuma 3-5 detik, setelah itu cabut dan gak tahan. Kebanyakan orang-orang tuh udah nggak bisa gitu duduk dengan tenang sambil memperhatikan sesuatu karena mereka sudah terbiasa dengan format video pendek. Dan entah kenapa aku yakin gitu orang-orang yang nonton video panjang paling dipakai buat makan, dipakai buat tidur, ya paling kayak gitulah, nggak ada yang bener-bener memperhatikan isi dari videonya. Ya ini semua karena ya video pendek. Aku tuh nggak asal ngomong ya, tapi ini tuh sebenarnya ada penelitiannya gitu, masalah retensi dari penonton yang dimana orang-orang tuh lebih suka video pendek karena ngasih ngasih kesenangan secara singkat gitu. Scroll, oh lucu, haha, scroll, haha, lucu gitu. Nggak bisa yang kayak gitu di video panjang gitu. Makanya mereka nggak bisa nyimak video panjang. Dan sebenarnya ya, aku tuh cukup yakin kalau ada orang yang nggak nonton video ini bener-bener sampai habis. Kalau kau nonton video ini sampai habis, coba deh komentar di bawah, langsung komentar ya. Ah, mendingan nonton Jujutsu Kaisen. Coba komentar kayak gitu. Kalau kau nonton video ini sampai sini, artinya kau cukup ya di atas rata-rata lah. Artinya kau bisa menyimak sesuatu sampai habis. Aku sebenarnya agak kasihan sih dengan generasi wibu-wibu zaman sekarang gitu sebenarnya. Mereka itu terlalu sering mengkonsumsi anime yang klip gitu atau cuplikan-cuplikan anime yang dibawa out of context, dan akhirnya mereka nggak bisa menikmati anime secara full gitu. Mereka nggak bisa nikmatin perkembangan karakternya, musik dari animenya, percakapan dari animenya. Ya nontonnya klip doang. Sekarang aku mau tanya, apakah emang bener sesibuk itu sampai nggak punya waktu buat nonton anime, sampai dia cuma nonton klip atau nonton alur cerita? Aku juga nggak yakin gitu. Maksudku aku juga ada kerjaan dan aku masih bisa nonton anime. Ya kapan-kapan kita bahas lagi lah ya dampak dari TikTok dan dunia anime gitu. Kira-kira ada kesinambungannya nggak? Tapi untuk sekarang itu aja keluhanku. Aku admin Yami. Jangan lupa beli baju kode redeem. Stay clean and sound. Ya orang zaman sekarang miris lah ya, karena mereka tuh nggak bisa gitu duduk dengan tenang memperhatikan sesuatu itu. Ini tuh urusannya masih video pendek. Gimana kalau di sekolah? Di sekolah yakin nggak mereka bisa memperhatikan pelajaran sampai habis? Apa nggak motion? Itu gara-gara video pendek. Makanya jangan keseringan. Mending tuh belajar nih, baca buku. Ya minimal cari kegiatan lain gitu daripada hari-hari nontonin video pendek terus.